Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab ikhlas dan niat. Kali ini hadis yang ke-12. Wa'an Abil Abbas lan saking Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhuma saking Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abil Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yang dalam hadis. Yarwi kang ngriwayatake sapa Rasul ing ma an Rabbi saking pangeran Rasul. Dari hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Rasul, innallaha teman satune Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah iku kataba nulis sapa Allah atau mencatat menjadi amal. Al hasanati ing pira-pira kebagusan, setiap kebagusan akan dicatat menjadi amal baik. Was sayyiati lan pira-pira keolonan dan keburukan pun akan dicatat. Summa bayana nuli mertelaake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono kata bal hasanat wa sayyiat. Kemudian nanti akan diperjelas tentang catatan itu semua, tulisan amal baik, amal buruk itu akan diperjelas. Maka dilanjutkan dalam hadisnya, faman utawi sapane wong, barang siapa iku hama nejo sapa wong bihasanatin kelawan kebagusan yang memiliki tujuan, berarti punya ham itu baru punya keinginan, ingin melakukan kebaikan, belum dilakukan nih, baru punya tujuan, punya angen-angen pengen ngelakoni keapian, pengen melakukan kebaikan ya. Falam ya malha mongko nuli orang nglakoni sapa man ing hasanat katabaha mongko nulis sop ing hasanat sapa Allah tabaraka wa taala indahu ing dalem ngersane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Dia memiliki angan-angan ingin melakukan kebaikan tapi belum bisa dikerjakan. Maka kata Allah taala indahu hasanat kamilah. Allah akan mencatat pahala sebagaimana dia sudah melakukan dengan kebaikan itu dengan sempurna. Jadi kalau kita baru punya tujuan melakukan amal baik belum sempat kita kerjakan, maka tujuan itu, niat itu yang belum kita kerjakan sudah dicatat amal pahala sebagaimana kita mengerjakannya dengan sempurna. Itulah pentingnya niat ya, teman-teman. Kalau kita baru punya niat aja, punya keinginan aja untuk melakukan kebaikan, tapi belum sempat nih kita melakukan kebaikan itu sudah dicatat sebagai eee, amal baik sebagaimana kita melakukannya dengan sempurna. Walaupun belum kita kerjakan ya, itu luar biasa apresiasi Allah kepada hambanya yang ingin melakukan kebaikan. Baru niat aja sudah dicatat sebagaimana dia melakukan kebaikan itu secara sempurna. Ya. Wa in hamala lamun nejo sapa man biha kelawan hasanat fa amilaha mongko nglakoni sapa man ing hasanat kata baha mongko nulis ing hasanat sapa Allah indahu ing lamun ngersane Allah asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ila sabi mi'ati dhifin maring 700 tiklan ila adafin tumeka maring pira-pira tiklan kasiratin kang akeh. Bahkan dilanjutkan di dalam hadisnya, apabila dia sudah memiliki tujuan atau niat melakukan kebaikan, kemudian dia kerjakan betul-betul kebaikan itu, maka eh, Allah akan mencatat ya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau bahkan 700 kali lipat atau bahkan lipatan-lipatan yang tidak bisa terhitung saking banyaknya. Jadi kalau kita punya tujuan baik, entah kita bisa mengerjakan atau belum, niatin dulu aja teman-teman, niatin dulu. Niat saya pengen umroh, niat saya pengen haji, niat saya pengen menyekolahkan anak, mengajikan anak, memondokkan anak ya. Meskipun mungkin belum kita kerjakan, tapi kalau kita sudah niat yang baik, nanti kalau kita kerjakan menjadi berkali-kali lipat pahalanya. Dan kalaupun kita tidak bisa mengerjakannya, kalau kita sudah niat baik, sudah mendapatkan sebagaimana kita melakukannya secara sempurna itu di sisi Allah ya. Sangat diapresiasi sekali niat baik kita. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya wa in hamma lan lamun nejo sapa man bisa yatin kelawan keolowan
Falam ya'malha mongko orang lakoni sapa man ing sayi'ah katabaha mongko nulis ing sayi'ah sapa Allah indahu ing dalam ngersane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Dilanjutkan, kalau kamu memiliki tujuan melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, tapi tiba-tiba nggak jadi dikerjakan. Tiba-tiba udah janganlah udah umur segini tobat gitu ya, udah tua tobat gitu, pengen ngelakuin keburukan tiba-tiba kita, tidak jadi gitu. Mungkin, sadar, mungkin kita juga sudah mulai berpikir, umur sudah bertambah ya, pokoknya tidak jadi melakukan keburukan itu, maka, Allah akan menulis sebagai amal baik secara sempurna. Jadi kalau kita mau ngelakuin kejahatan, keburukan, kemaksiatan nggak jadi dilakuin, udah niat tapi nggak jadi, itu kita sebab menggagalkannya dicatat sebagaimana kita melakukan kebaikan secara sempurna. Wa in hammalan lamun nejo sapa man biha kelawan sayi'ah fa amilaha mongko ngelakoni ing sayi'ah katabaha mongko nulis ing sayi'ah sapa Allah sayi'atan ing kealanan wahidatan kang siji mutafakun alaih. Dan apabila kita berniat melakukan maksiat ya, kemudian kita betul-betul melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Muttafaqun alaih itu memandang welas asihnya Gusti Allah, rahmatnya Allah. Mungkin kita pernah ya, setiap manusia pasti pernah melakukan kemaksiatan. Nah, satu kemaksiatan yang kita kerjakan itu dicatat sebagaimana satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Itu kalau kita memandang sudut rahman rahimnya Allah. Tetapi di dalam kitab-kitab tasawuf kita diajarkan untuk jangan kita itu hanya mengandalkan sifat Rahman Rahimnya Allah sehingga kita kendo dalam beribadah, terus bermalas-malasan, senang terjun kemaksiatan. Jangan ya. Tetap juga kita harus memandang Allah juga memiliki sifat Al-Qahar ya. Syadidul Iqab yang sangat mengerikan ketika menyiksa itu, sehingga kita balance ya dalam menjalani kehidupan ini. Ya kalau memang tidak sengaja atau, kita melakukan kemaksiatan ya mungkin saking sayangnya Allah kepada hambanya hanya ditulis satu satu aja tuh, satu keburukan. Tapi oleh karena itu bukan artian kita, untuk apa ya teman-teman, kayak kesempatan nih bikin kesalahan-kesalahan terus, jangan. Karena bisa jadi ternyata ketika kita melakukan kesalahan disitulah kita wafat, kita meninggal, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita senantiasa lakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan meskipun masih di dalam niat, ya tetapi dengan niat itu bisa mengantarkan kita mendapat kebaikan. Apalagi kok bisa kita kerjakan, niat kita kerjakan, insyaallah berlipat-lipat ganda pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.